Cerita ini berawal dari berita yang beredar di negara Jepang. Di hari itu media publik Jepang dihebohkan dengan berita kematian seorang center idol dari grup WNU, Takahasumi Naomi, seorang warga negara Indonesia yang tinggal bersama ibunya di Jepang. Di hari kematiannya adalah momen di mana impian Naomi terwujud, karena Naomi ingin semua TV di seluruh negeri memberitakan dirinya. Aku pernah berkata pada Mama, aku akan bekerja keras sampai seluruh TV di Jepang menayangkan wajahku. Dan hari ini sepertinya impianku terwujud. TV di seluruh negeri tak berhenti memberitakan diriku tentang kematianku. Penyebab kematian Naomi adalah sakit kanker. Karena penyebab kemoterapi lah, Naomi menjadi lemas, rambutnya rontok, dan badannya mengurus drastis. Ibu Naomi sangat berduka melihat anaknya yang sedang dirias jenazah untuk upacara kematiannya. Tidak lama dari itu, datanglah seorang laki-laki dengan diantar oleh seorang translator. Ia adalah ayah Naomi yang berasal dari Indonesia. Melihat kondisi Naomi yang sudah berbaring, ayahnya pun sangat bersedih dan seketika mengucap istighfar. Setelah itu ayah Naomi pun mengumandangkan azan. Seketika suasana pun menjadi hening. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang melayat serta para wartawan sedikit kebingungan. Setelah azan selesai dikumandangkan, ayah Naomi pun berbicara kepada orang-orang dan juga di hadapan awak media bahwa Naomi itu adalah seorang muslim. Namun ternyata hal itu disanggah oleh ibu Naomi, karena menurut ibu Naomi, Naomi bukanlah seorang muslim, sehingga terjadilah percekcokan yang sangat ramai. Naomi wa muslim janai, anata to wa chigau. Aku yang menggendongnya dan mengazaninya saat ia pertama kali lahir. Cerita beralih ketika Naomi sedang hidup. Kondisi percekcokan seperti ini sudah sering Naomi dengar. Naomi menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang muslim yang baru bisa menaati syariatnya di 2 tahun belakangan ini. Sedangkan ibu Naomi adalah seorang Buddha. Pada awalnya, kedua orang tua Naomi sangat bisa saling menghargai terhadap agamanya masing-masing. Mereka sangat bertoleransi seluruh. Ayah Naomi sholat dan ibu Naomi beribadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi pada suatu hari, ayah Naomi didatangi oleh seorang ustadz. Dan ia pun masuk ke ajaran yang salah, sehingga pikirannya pun tercuci. Setelah mengikuti kajian ustadz tersebut, ayah Naomi sangatlah fanatik terhadap agama Islam. Dan ia pun menjadi tidak suka dengan budaya yang ada di Jepang, atau kebijakan perusahaan yang memberikan sedikit waktu bagi karyawannya untuk melaksanakan sholat. Dan ayah merasakan bahwa culture yang ada di Jepang itu semuanya mendekati kemaksiatan. Perselisihan di antara ayah Naomi dan ibunya pun terjadi. Ayah Naomi memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan akan mencoba usaha menjual madu. So nattara, watashi tachi wa mou sudeni wakarete shimatta no kamoshirennai. Cerita kembali ke perdebatan mengenai agamanya Naomi. Ayahnya ingin membersihkan kembali jenazah Naomi sesuai syariat Islam. Namun hal tersebut dilarang oleh ibu Naomi karena menurutnya Naomi beragama Buddha sama seperti dirinya dan dia sudah dalam keadaan bersih. Mendengar percekcokan itu, datanglah seorang biksu yang bernama Ueno. Mendengar perdebatan antara ayah dan ibu Naomi, para biksu pun belum bisa menguburkan jenazahnya Naomi. Karena ayah dan ibu Naomi harus menyepakati tentang pemakaman yang akan dilakukan. Biksu kemudian memberikan saran agar mereka berdua dapat mendiskusikan secara santai di tempat lain, jangan di hadapan jenazah Naomi. Biksu Ueno mengajak ke tempatnya agar bisa membahas perkara ini.
Akan tetapi, dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibunya Naomi, mereka sangat bersikeras lur terhadap agama yang dipegang oleh Naomi. Ayah pun memperlihatkan KTP Naomi, yang mana di sana bertuliskan agama Islam. Namun ibu Naomi sangat heran, karena terakhir kali Naomi di Indonesia itu saat umur 11 tahun, dan ia sangat heran kenapa Naomi punya KTP tersebut. Ternyata ayah sengaja membuat KTP itu dengan cara menyuap kantor desa. Pokoknya ia akan melakukan berbagai cara untuk membuktikan bahwa Naomi itu adalah agama Islam. Hal tersebut membuat percekcokan semakin membesar. Sebelum meninggal, Naomi sudah memprediksi hal tersebut akan terjadi. Cerita pun kembali, ketika Naomi sedang hidup, ia selalu bertukar kabar dengan ayahnya yang sudah ada di Indonesia. Mereka berkomunikasi melewati email. Suatu hari Naomi dikirim suatu barang oleh ayahnya, yang ternyata itu adalah kerudung. Naomi lalu mencoba kerudung tersebut. Tampak ia senang dan mempunyai rasa keinginan untuk memperdalam agama Islam. Namun tidak lama ibunya datang, dan Naomi tidak mau sampai ibunya itu mengetahui jika ia tertarik kepada ajaran Islam. Lalu ibunya Naomi menyarankan agar Naomi ikut seleksi idol. Naomi pun terpilih menjadi idol. Ia sangat senang kegirangan beserta ibunya. Di malam harinya, Naomi pun ingin memberikan kabar tersebut kepada ayahnya. Akan tetapi, ayahnya yang duluan video call kepada Naomi. Di video call itu, ayah Naomi ditemani oleh seorang perempuan yang bercadar. Namanya adalah Ratih. Ratih adalah istri baru dari ayahnya Naomi. Dan ayah Naomi menjelaskan bahwa mereka sudah menikah 1 bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Naomi sangat kecewa. Dan ia langsung mematikan video call bersama ayahnya itu. Kalau kamu kesini, tinggal sama papa di sini, papa akan sediakan kamar khusus buat kamu. Enggak! Naomi yang sedang menangis dihampiri oleh ibunya. Ibunya melihat chat Naomi beserta ayahnya. Naomi menjelaskan bahwa ia masih berkomunikasi dengan ayahnya. Ia berharap ayah dan ibunya dapat kembali bersatu seperti dulu lagi. Setelah itu, notif dari ayahnya pun muncul. Ibu Naomi mengetahui bahwa mantan suaminya itu telah menikah lagi. Lantas hal tersebut menjadi emosi bagi ibunya. Tetapi menurut ibunya, Naomi itu sempat benci dengan Islam. Cerita kembali ke perdebatan tentang kematian Naomi. Ayah Naomi memperlihatkan sebuah video di mana Naomi mengucapkan selamat ibadah puasa kepada penggemarnya di internet. Ayahnya mengira jika Naomi kecewa kepadanya, maka tidak mungkin Naomi mempraktekkan ilmu-ilmu Islam yang telah diberikan olehnya. Namun hal itu ditentang oleh ibunya. Kenyataannya, Naomi itu sempat benci kepada Islam karena kelakuan ayahnya. Dan ia pun kembali memandang Islam dengan baik saat bertemu dengan pemuda yang bernama Sujiro. Dia adalah salah satu orang Muslim yang tinggal di Jepang. Pada awalnya, Naomi bertemu dengan Sujiro saat ia sedang melakukan pemotretan. Dan rupanya, Sujiro adalah salah satu staf kreatif di studio tersebut. Pada saat itu dengan tidak sengaja, Naomi memegang tangan Sujiro yang baru saja selesai wudhu. Sehingga terpaksa Sujiro pun harus wudhu lagi. Dari situ Naomi mengetahui jika Sujiro adalah seorang Muslim. Dan Naomi pun menceritakan kepada ibunya tentang Sujiro yang memeluk agama Muslim. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun.
Masih dengan cerita ketika Naomi hidup, suatu hari Naomi minta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan seseorang yang menjual album Idol Sky. Ternyata dia adalah fans dari Idol Sky. Orang tersebut akan menjual album pertama Sky kepada Naomi. Kebetulan pada hari itu Naomi sedang libur syuting, sehingga ia akan berjalan ke rumah orang yang menjual album Sky itu. Di malam harinya, Naomi pun COD-an album Sky di sebuah rumah makan. Setelah sampai di rumah makan tersebut, Naomi sangat terkejut karena orang yang akan menjual album itu ternyata adalah Sujiro, salah satu tim kreatif yang ada di studio foto. Di momen itulah, Sujiro dan Naomi berkenalan secara langsung. Sujiro menjelaskan bahwa album Idol Sky tersebut adalah milik ibunya karena ibunya mengidolakan Sky juga. Dan di saat itu, Sujiro dan Naomi baru mengetahui bahwa mereka berdua mempunyai keturunan Indonesia. Sujiro kemudian menjelaskan bahwa tempat makan ini adalah milik keluarganya dan keluarganya adalah Muslim. Maka dari itu, tempat ini menjual makanan halal. Setelah mereka berbincang, Sujiro memberikan makanan kepada Naomi, yaitu semangkok ramen. Dan kemudian Naomi menanyakan, apakah makanan ini halal? Cobain deh. Ini menu paling Halal ya? Lalu Sujiro bertanya, apakah kamu mengetahui banyak tentang agama Islam? Di sanalah Naomi dan Sujiro menjelaskan tentang latar belakang agama keluarganya. Papaku Muslim. sama dong. Ibu aku juga. Setelah selesai makan, Sujiro mengajak Naomi untuk mengunjungi tempat makan di sekitarnya. Dan mereka pun banyak mengobrol tentang kehidupan masing-masing dan juga tentang agama Islam yang ada di negara Jepang. Sujiro dan Naomi sering bertemu untuk makan bersama dan juga main bersama. Kalau makan babi, terus pakai bismillah, itu jadi halal apa nggak sih? Di tengah mereka bersama-sama, mereka pun kerap kali berbicara tentang pengetahuan Islam. Banyak pertanyaan dari Naomi mengenai Islam, dan Sujiro pun selalu memberikan penjelasan kepada Naomi. Tapi kalau aku lihat-lihat, emang kamu nggak makan daging babi juga ya? Pernah makan babi. Jadi Islam itu nggak susah kok, dan nggak memberatkan. Kemudian Naomi menceritakan, waktu itu ia pernah mengantarkan ibunya ibadah. Saking lamanya ibunya beribadah, Naomi pun ikut berdoa. Tetapi dia membacakan Al-Fatihah, karena hanya doa itu yang ia tahu. Naomi pun bertanya kepada Sujiro, apakah doanya diterima? Sujiro pun bertanya kembali kepada bapak-bapak penjaga kuil. Sujiro bertanya, apakah boleh orang beragama lain berdoa di dalam kuil? Lalu bapak itu pun menjawab, agama itu adalah doa. Mau kepada siapapun kamu berdoa. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka doa itu pun akan diterima dan juga terkabul. しっかりと深く祈れば思いは通じると思います。 Arigato. Setelah Naomi sampai di rumah, ibunya bertanya, kenapa sekarang ini Naomi sering keluar rumah? Ibunya memberi saran kepada Naomi, jika libur syuting, lebih baik waktunya dipakai untuk istirahat. Tetapi Naomi menjawab bahwa ia hanya ingin main bersama temannya. Ibu Naomi pun kembali bertanya, kamu ini main sama siapa? Sama teman yang mana? Karena ibu Naomi itu tahu semua tentang temannya Naomi. Pada akhirnya Naomi pun jujur. Naomi main dengan Sujiro, seorang pemuda yang baru saja ia kenal yang beragama Muslim. Tetapi seketika ibunya kurang setuju jika Naomi sering main dengan Sujiro. Dan ibu Naomi mengira bahwa Naomi dengan Sujiro itu sudah mempunyai hubungan spesial. Ibunya minta Naomi untuk berhati-hati agar tidak dekat dengan Sujiro, karena ibu takut Sujiro seperti ayah Naomi dan akan melukai hati Naomi. Akan tetapi Naomi sangat membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa Sujiro itu berbeda dengan ayahnya. Suatu hari Sujiro menghampiri ke rumah Naomi. Konnichiwa. Naomi-san wa irasaimasu ka? Sujiro akhirnya bertemu dengan ibu Naomi.
Sujiro dipersilahkan masuk, kemudian disuguhkan segelas es teh manis hangat. Ibu Naomi berbicara dengan Sujiro. Seketika Ibu Naomi bertanya, apakah Sujiro mencintai Naomi? Dan Sujiro pun mengiyakan hal tersebut. Ibu Naomi mengatakan, jika Sujiro benar-benar mencintai Naomi, maka Sujiro harus rela untuk menjauhi Naomi. Sujiro dan Naomi berjalan bersama. Di tengah perjalanan itu, Sujiro menceritakan, dulu orang mengira ayahnya masuk Islam itu karena ibunya. Akan tetapi ayahnya masuk Islam itu karena hati ayahnya sendiri yang merasa tergerak, bukan karena cinta. Dan di akhir perjalanan mereka, Sujiro mengatakan bahwa di agamanya diajarkan tentang ikhlas. Dan menurutnya ikhlas itu sangatlah tidak mudah. Di tengah momen itu, Sujiro belajar untuk mengikhlaskan Naomi. Karena ia sadar cinta itu tidak harus memiliki. Cerita kembali ke dalam perdebatan antara ayah dan ibunya. Mereka sangat bersikeras, beradu argumen untuk pemakaman Naomi. Ini soal hablum minallah, soal hubungan Naomi dengan Tuhannya, ya Allah. Biksu Ueno pun meninggalkan mereka berdua dan dia berdiskusi bersama kedua asistennya di samping jenazah Naomi. 困りましたね。かといって個人に聞くことはできませんからね。 Saat Ueno membicarakan untuk solusi pemakaman ini, seketika asistennya melihat jenazah Naomi mengeluarkan air mata. Kedua asisten Ueno pun memanggil ayah Naomi yang sedang menghadapi para awak media dan juga mendatangi ibunya yang tengah kebingungan. Setelah kedua orang tua Naomi berkumpul, Biksu Ueno menyuruh mereka untuk melihat raut muka Naomi. Mereka sangat khawatir dengan hal ini. Mengapa jenazah Naomi menangis? Ibu dan ayah Naomi masih berdebat, saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya ibu merelakan jenazah Naomi untuk dikubur secara agama Islam karena ia tidak tega melihat jenazah Naomi menangis. Pada akhirnya masalah pun selesai. Dan keputusannya, Naomi akan dimakamkan secara Islam. Ternyata, di balik beresnya masalah itu, Biksu Ueno beserta asistennya telah memanfaatkan kondisi Naomi yang mengeluarkan air mata itu. Padahal jenazah mengeluarkan air mata bukan karena arwahnya merasa bersedih. Itu dikarenakan ada otot-otot mata yang mengendur sehingga mengeluarkan sisa-sisa air mata. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka supaya masalah ini cepat selesai. Jenazah Naomi pun dimandikan kembali dan diurus sesuai dengan ajaran Islam. Ayah Naomi pun memberi penjelasan kepada awak media bahwa jasad Naomi, center idol Jepang, akan dimakamkan dengan cara agama Islam. Akhirnya anak saya bisa dimakamkan secara Islam. Di akhir cerita, ketika ayahnya ingin menyolatkan Naomi, datanglah Sujiro untuk ikut menyolatkan jenazah Naomi. Di akhir cerita, arwah Naomi menghampiri ibunya dan ia mengatakan terima kasih karena ibunya telah merelakannya. Dan ia minta maaf karena Naomi harus pergi duluan. Di akhir cerita, Naomi pun didatangi oleh malaikat yang akan menjemputnya ke akhirat. Ternyata wujud sosok malaikat itu seperti apa yang diimajinasikan oleh Naomi. Tapi kamu malaikat dari agamanya papa atau mama? Dan terlihat sosok malaikat itu seperti malaikat yang ada di agama Kristen. Berarti apakah selama ini Naomi itu meyakini agama Kristen? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Dan cerita pun berakhir.